Recording sudah. Oke, sekarang kontrol yang case yang kedua. Jadi yang pertama udah ya, simple ya. Jadi kita lihat kebutuhannya dulu. Dia punya pompa 100 GPM, ya. Ini dengan size 2 inci. Ya ini kita nggak ngelihat gini-gini dulu, tapi kita lihat dari kebutuhannya. Lalu di upstream-nya dia mau setting 100, downstream-nya 75. Ya, ini ada data-data yang lain. Sebelum lari ke data sini, kita cuma cek CV-nya pas nggak, berapa yang dibutuhkan. Rumusnya tinggal masukin seperti ini tadi. N nilai 1 karena nilai konversi, ya. Jadi kita bisa anggap nilai 1 untuk US GPM motor. Nah, CV-nya itu jadi nilainya yang dibutuhkan adalah 100 GPM dikali akar kuadrat dari SG-nya nilainya 1 untuk water, ya. Terus dibagi delta P. Delta P itu pengurangan antara inlet pressure dikurang outlet-nya 25. Berarti 100 dikali 1/5 CV yang dibutuhkan 20. Dia punya valve 2 inci, CV-nya 15. Dia mau tuker ke CV ke 20 ya sama aja. Mentok-mentok juga. Nah, sekarang ada kasus kedua. Dia diskusi sama si Fisher, katanya. Oh iya, saya lupa nih. Mendingan saya reduce flow rate-nya dari 100 jadi 80. Lalu cek apakah dengan trim equal percentage 30% dengan CV 20 cukup nggak untuk mengcover kebutuhannya. Lalu hasilnya dicek lagi nih dengan existing 15% cukup nggak? Ya, sama limitnya 20 sampai 90. Nah, sekarang hitung dulu yang tadi lagi berapa? Ayo coret-coret. Ya. 16. 16 cepat bener yang hitungnya. Oke. CV kebutuhan 16. Yang lain sama nggak? Halo, halo. Sama Pak, 16 CV-nya. Sama ya, 16. Ketemunya 16. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 16 itu, tunggu sebentar. Oke. Soalnya ini ada chat. 16 itu kita cek. Udah, yang ini dulu. Existing-nya 15. 15 kepake nggak? Nggak bisa kan? Karena kebutuhannya lebih besar. Yang valve yang kita punyanya CV 15, berarti ini kita coret. Existing-nya nggak mungkin cukup. Nah, berarti kita mau ganti ke 20 kan, CV 20. CV 20 yang dihitung kebutuhannya cuma 16. Lalu CV valve-nya 20. Tapi dia punya equal percentage 30%. Jatuhnya ada di berapa travelnya? Bisa ngitungnya nggak? Minggu kemarin yang ikut siapa aja? Saya bahas sedikit tentang masalah equal percentage dan linear. Bagaimana cara dapatnya? Pasti lupa. Itu dia. Ada yang ingat? Oke. Kalau kita bilang seperti ini. Saya ke bawah aja ya. Kita kasih signal. Di bawahnya signal travel ya. Signal atau travel. Di bawahnya itu nilai Q atau flow rate. Signal atau travel. Kita misalnya kasih 10%. 10%. Misal flow rate di awal adalah kita bisa bilang
20%, kita punya penambahan di sini misalnya tambah 10, berarti sini jadi 20. 30%, 20, kita tambah 10 lagi. Jadi di 30% ketemunya 30. Dan seterusnya. 40%, tambahnya 10, 40. Coba kalau kita gambarin grafik, ya, grafik, saya nge-draw aja, bisa nggak ya di sini? Gini, ya, gini nggak? 10, 10, 20, 20. Ketemu ya, kayak gini nggak? Kira-kira. Pasti Iya, linear Pak. deh, Pak. Ya. Sampai 100%. Tiap 10, 20, 30, 40, terus sama juga sama dia ya. Berarti linear itu adalah penambahan yang konstan. Nih di sini, plus 10-nya yang kita lihat. Jelas ada yang mau ditanyakan? Dapatnya dari mana linear? Ya dapatnya dari begini. Ini akan punya perbandingan rasio yang sama dengan CV-nya. Jadi kita bisa ambil antara Q atau flow rate dengan CV, ya itu sama seperti ini. Dengan catatan delta P-nya tetap. Saya hapus dulu. Apa yang dimaksud dengan equal percentage? 30%. Kalau kita punya di sini 10, saya hapus dulu semua. Ya. Namanya equal percentage itu 30%. Berarti kenaikannya 30% dari yang sebelumnya. Berarti cuma plusnya berapa di sini? Plus 3, 30%-nya. 13. Berarti di 20 ketemunya 13. Ini kenapa ini titik-titik ya? Lalu di sini 30% dari 13. Ketemunya 16. plus 3, berapa tuh? 9. Ya. 16,9. 40 itu 30% dari sebelumnya. Kita cari, coba yang punya kalkulator. 0,3 dikali 5,07. 11,9. 5,07 ya. Ya. 5,07. Berarti di sini plus 5,07. Jadi 40%-nya ketemunya 21,97. 1,97. Nah, dan seterusnya. Gitu. Arti dari 30% tuh gini. Sekarang dicek CV maksimum di 20. Ya, kita punya travel 90% sampai 20%. 16 itu jatuhnya di berapa? Yo, Pak. Oh. Tadi berarti di bawah itu, Pak. Sekitar 20 antara sampai 30%. Kenapa? Berarti di antara 20 sampai 30%. Yang mana yang ini? Bukan, itu maksudnya kan ini sih perbandingan travel sama Q-nya kan mau dicari Ya. 16 kan. Nah, ini kita gini, ini terus nih kita anggap kayak gini lah. Terus sampai 100%, ya. 100%. Nah, ini dianggap kita mungkin udah ketemu sekian, nggak tahu lah ini berapa persen. Anggap aja sekarang kita pakai aktual yang di atas, ya.
ketemunya CV 100%-nya adalah 20. Sekarang 90%-nya berapa? Gitu. Bisa dicari. Dengan tadi, ini kan sama dengan yang namanya equal percentage 30%. Itu artinya kayak gitu. Berapa? Tiba-tiba bisa jadi di sini nilainya 20. Berarti di 90% berapa nih? Ayo, ayo, ayo. Yang pakai kalkulator loh. Cepat nih kalkulator. Oh, ini kebuka apa lagi? Udah ada yang ketemu? Berapa? Bingung ya? Mbak Hasna, Mbak Hasna. Ngitung, Pak. Iya. Arum kalau enggak. Mas Adri. Gimana? Mas Sulis. Nah, ini yang tertarik dengan safety valve, kita belajar control valve dulu, Mas Sulis. Udah belum? Mas Sulis? Bingung, Pak. Bingung. Nih, 19,4 Mbak Hasna. Tuh, jawabannya katanya 19,4. Benar enggak? Caranya adalah 20 dibagi 1,3. Betul enggak tuh? 23,0769. Hah? Kalau 20 dibagi itu tadi. 20 dibagi 1,3 kan? Kalau dibagi kok 1,3. 30% dari nilai sebelumnya. Ya, apa ini? Coba kalau kita bagi. Ini banyak software yang ini. Mana sih kalkulator saya? Coba betul nggak kalau kayak gitu? Berarti ini 80 ya. Di sini X, di sini 30% dari nilai X. Nah itulah sebenarnya rumus matematikanya. Sama kayak begitu. Di sini X, terus di sini pengali 30% dari nilai X ditambahkan jadinya 20. Nah, coba yang jagoan matematika ini. Betul nggak? Sebentar. Kalkulator aja nggak bisa dibuka. Ya, betul nggak? Kira-kira begitu. Berapa tadi ya? 15. 15,38, Pak. Ya,
Coba kalau di sini kita isi 15,38. 30% dari nilai sebelumnya. 30% dari 15,8 berapa? 4,614. 4,61. Iya, 2 lah tuh biar genep. Nah, bener kan? Pas. Berarti CVD 90%-nya 15,38. Nah, tadi yang dikalkulasi berapa? 16. 16 lewat 90% nggak? Lewat. Lewat. Bisa dipakai? Nggak boleh. Karena tadi ada giniannya. Tapi ini cuma rule yang kita buat sendiri ya, bukan rule yang ada di kenyataan yang betulnya. Kenyataan betulnya tergantung dari jenis valve nanti. Tapi rata-rata sekarang dari 10 sampai 90 untuk traveling bisa dipakai. Tapi hati-hati untuk milihnya seperti yang saya bilang kemarin. Iya, Itu ya udah. dapat 15,38 dari mana, Pak? Ya, tadi rumus matematikanya. Karena kan di sini kita anggap nilainya kan gini. 90%-nya itu di bawahnya ya, kan X kan. Terus 30%, ini 30% dari nilai sebelumnya. Berarti ditambah 0,3X, benar nggak? Sama dengan ketemunya 20. Gitulah kurang lebih. Ini kan faktornya pengalinya gitu kan. 30% dari nilai sebelumnya ditambahkan ke depannya. 30% dari nilai sebelumnya ditambahkan ke depannya. Berarti ini di sini tadi kita nilainya X dikali 30% dari nilai X, berarti kan 0,3 dari nilai X kan. Terus ditambahkan di depannya. Semula nih di 20. Berarti S ditambah 0,3X sama dengan 20. Ya ketemunya segini, 15,38 tadi sudah dihitung. Berarti 20 dibagi 1,3. Temulah nilai ini. Nilai X-nya sendiri 30% dari X-nya ini segini. Jadi kan pas tuh, sesuai. Tapi sorry, maaf nih Pak, tanya Pak. Tapi kalau Ya. kita hitung manual, seolah-olah dia harusnya naik terus, bukan turun. Seolah-olah jadi turun nih 90. Yang mana? Flow-nya? Flow-nya. Ya, Kan ini flow-nya kan kalau 90%. 10%. Ya, maksudnya kan itu signal level 90. Kita lihat dari 10, naik ke 13, naik ke 16,9, naik ke 21. Ini kan tadi saya ngambil contoh nilai yang di sini sampai sini tuh yang bawahnya nih bukan yang 90, yang 90 ini udah nilai kasus yang kita lagi kerjakan. Ini arti dari 30% equal percentage itu seperti itu. 10, 13, 16,9, 21 sampai ketemu. Kalau sampai 100 sih nggak ketemu segini. Oh, oke. Ini adalah kasus Artian. kita sendiri gitu, yang tadi dihitung. Jadi dipisah. Saya garisin gini dah tuh. Ini kasus yang lagi kita hitung nih di sini. Yang sana arti dari equal percentage 30 sendiri. Ya, paham ya kayak gitu. Terus tadi mungkin lah ini malah hilang. Ya sudah nih saya lewat deh. Bolak-balik lagi nih. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak, artinya? nanya, Pak. Ya. Halo. Itu tadi kesimpulannya gimana, Pak? Dengan CV20 ini, yang CV16 tadi gimana, Pak? Saya agak kelewat tadi. Oh iya, mungkin baru join ya. Ininya mau dihapus dulu nih.
Mana ngapusnya? Geser-geser, malah digeser sendiri. Aduh. Oke. Tadi kita punya itu ya, punya apa? Punya kasus. Kasusnya ini, aduh, ini begini lagi. Saya keluar dulu deh. Kalau enggak. Nah, udah. Malah ininya yang bergerak ya. Ininya stop. Saya buka ulang. Oke. Yang tadi ketinggalan, ini kita coba mengkalkulasi kontrol valve. Tadi kasus pertama, ya. Ini kita menggunakan rumus yang ada, kita hitung secara manual, ya, di mana di sini ada seorang yang mau buat laboratorium, lab, kontrol valve. Dia sudah beli pompa, ya, dia ada kontrol valve, CV-nya cuma 15. Pompanya ada 100. Nah, settingannya dia pengen set dengan input pressure tekanan 100, downstream-nya dia mau set di 75. Dites berapa sih sebenarnya kebutuhan dari CV-nya. Dia cuma punya valve yang CV-nya 15 gitu. Dicek dulu, kita cek dengan rumus yang ada. Tadi ketemu CV yang dibutuhkan dengan rumus yang ada nih. Ya. Q-nya tadi 100 dibagi N1, ini nilai untuk US GPM motor. Karena dia sudah sama, berarti nilai 1. Nggak ada nilai konversi. Ini rho ini adalah SG dengan dibagi delta P. Ya, jadi CV yang dibutuhkan tadi 100 dikali akar 1 per delta P-nya itu adalah 100 dikurangin 75, 25. 1/25. Akar 1/25 berarti kan 1/5. Berarti Q dikali dikali 1/5. 100 dikali 1/5 ketemu 20. CV di sini ketemulah 20. Nah, yang ada CV-nya 15, dia pengen ganti ke CV 20. Oh, ternyata dengan data yang ada, tetap aja mentok, full. Kan dia pengen travelnya ini kan masih ada ruang untuk travel. Ternyata dia nggak bisa. Terus ada kasus kedua. Kasus kedua, dia turunin flow rate-nya dari 80. Kita cek lagi kebutuhan yang tadi yang ada, ya, dengan data yang ada tadi di sini. Masih 100 dikurang 75. Jadi tadi di sini 80 dikali akar 1/5. Berarti di sini akar 1/25 jadi 1/5. Jadi 80 dikali 1/5 ketemunya tadi berapa? 16. 16 ya? 80 dikali. Iya, 16, Pak. Ya. Ketemu 16. Nah, 16 tapi di sini dibilang berarti kan kebutuhannya cuma 16. Nah, CV untuk equal percentage-nya cukup dong karena CV-nya lebih besar 20. Tapi kita coba cek kalau equal percentage 30%, ya, CV 16 itu ada di berapa range-nya tentangnya tadi. Nah, karena dia punya limitasi antara range 20 sampai 90 doang yang dikasih. Nah, kita cek tadi dengan yang tadi itu. Arti equal percentage 30% tuh kayak apa sih tadi? Nah, yang tadi ada gambarnya ya. Ketemulah. Nah, kita cek di 90% travel, CV20 itu ketemunya ternyata 15,38 ya tadi. Nah, sedangkan kebutuhan dia tadi adalah 16.
Berarti si 16 ini melebihi rentang dari 90. Agak lewat lah. Gitu. Jadi nggak kepake lagi. Nggak bisa dia. Yang dilakukan ya itu nanti. Udah. Kurang lebih seperti itulah. Ini cuma kerjaan hitung-hitungan manual yang simple. Jadi kita tahu, paham, oh kalau linear kayak gini, oh kalau equal percentage itu dapatnya dari sana. Perbandingan CV dengan flow yang tadi saya bilang, yang saya buat tadi 10, terus ketemu yang equal percentage-nya berapa. Tanpa itu tadi flow rate bukan CV. Iya betul. Tadi kan saya bilang di sini kan Q ya. Satu lagi travel atau kasih signal. Nah, nilai Q sama CV kan nggak sama, Pak. Ya bisa benar. Memang kita membuat ini sama dengan catatan delta P-nya sama, akan ketemu proporsi antara Q-nya dengan CV-nya itu pasti sama. Jangan delta P-nya berbeda. Travel-nya nanti bentuknya beda lagi jadinya. Nah, yang dari kemarin dari topik yang saya mau angkat di sini, ya, berarti gini, Pak, kalau saya punya valve, CV-nya tadi, misalnya 15, kan kita bisa lihat di sini. Saya mau cari delta P-nya, Pak. Flow rate-nya ada, gampang. Ini rumus ini tinggal dibolak-balik aja tuh. Ketemu, ya. Mudah kan? Masih. Ini sesuatu yang simpel dulu ya. Ntar habis dari sini baru kita buka lagi ke yang sesungguhnya yang lebih agak sedikit kompleks. Jadi dari CV, di sini Q, di sini delta P. Antara tiga ini ya dibolak-balik aja. Nanti dia bisa ketemu. Kalau kita dapat punya CV-nya, kita ada delta P-nya, kita bisa cari flow rate-nya. Nilainya ini ya nilai yang konstan antara tiga ini aja. Bagaimana kalau kita mau ubah nilai delta P-nya, Pak? Nah, ini jadi mulai bermasalah. Bisa nggak sih, Pak? Ya bisa. Bisa. Sejauh kalau yang kita punya di lapangan, di valve, itu kan biasanya kalau kita cuma ngeliat template ada CV doang. Atau ketemu kayak tadi. CV 20, udah. Equal percentage misalnya ya. Atau ketemu linear. Arti dari equal percentage itu nggak dijelaskan. Equal percentage-nya berapa persen. Manufacturer nggak pernah nulis. Tapi yang jelas dia punya kurva equal percentage. Linear nggak sesungguhnya linear banget gitu. Jadi ketika kita acak di nilai yang delta P, ini mulai ngaco nanti. Kalau misalnya cuma disuruh nebak-nebak gitu ya, punya ada diproses, kita nggak punya data sheet, nggak punya data apa-apa, tapi sudah terpasang. CV-nya sekian, ada flow-nya, ya bisa dicek delta P-nya. Karena rumus bolak-balik doang, ya kan? Atau ketiga ini, cuma bisa dilihat dengan data yang sama. Tapi ketika satu diubah, belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena ada faktor dari tadi karakteristik si valve sendiri. Paham nggak? Teman-teman yang megang DCS, ada yang megang DCS di sini? DCS. Di DCS. Dikit-dikit, Pak. Ya, contoh kalau kita ngelihat Controva PCV, misalnya PCV, ini screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. PCV 01, misalnya. Lift-nya kelihatan kan? Lift percentage-nya biasanya. Misalnya contoh 70%. Nilainya yang ada di sana. Terus suka ketemu lah. Ada flow rate. Flow rate berapa? Misalnya apalah 1000 atau GPM. Misalnya kayak gitu.
Biasanya kan yang dilahirkan cuma kayak gini. Lah kalau sekarang valve-nya memang sudah ada, ya. Data di sini ada kelihatan. Datanya di sini ada kelihatan, ya. Nah, yang jadi kita cuma pengen bolak-balik itu kan dengan rumus yang ada kita bisa bolak-balik. Ketemu juga nih di sini delta P-nya berapa. Asal properties di sana sininya kita dapat. Nah, yang jadi kesulitan pertama dengan data yang ada kalau kita pengen cari bolak-balik di CV nameplate itu biasanya CV full. Ya. 100%. Kalau yang ada tampilannya di 70%, ini berapa? Nah, tadi lagi, kan ada karakteristik. Ada tulisan equal percentage, ini lebih parah lagi. Kita nggak bisa nih lakukan ini. Kalau ditulis linear juga sebenarnya tidak linear banget. Tapi kadang-kadang orang di lapangan dia butuh perubahan hal-hal tersebut. Nah, bisa nggak Pak dikalkulasi balik manual? Ini maunya kalau yang mau manual ya kayak tadi, tapi ada keterbatasan. Ketika kita ketemu dengan linear dan equal percentage, ya, dengan perubahan dari delta P-nya sendiri, itu nilainya akan beda, akan berubah. Seperti itu. Untuk jelasnya, kita lanjut. Mau lanjut? Tadi yang tanya sudah jelas belum? Jelas Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Kita lanjut. Ini soalnya udah ya, yang tadi hitung-hitung secara manual sudah paham, sudah berlatih, otaknya udah oh ya, nyambung sedikit gitu. Ternyata seperti itu. Sebentar. Yang saya buka, yang akan saya buka di sini adalah buku aja lah. Saya bingung kalau nggak buka ngejelasinnya. Saya buka bukunya. Oke, ini dia. Saya share screen. Share. Dah, saya share. Kelihatan ya? Dibukanya buku ini, Pak. Ya, karena saya dulu bacanya buku ini. Bukan berarti harus ke sini juga, enggak. Contohnya ada di sini. Di yang lain juga ada beberapa contoh. Kayak di ISA-nya sendiri juga ada. ISA 75 ya. ISA 7501 juga ada. Itu untuk sizing equation. Tapi saya nggak buka di sana. Saya ngambil dari sini aja. Ya. Mungkin di sini agak sedikit lebih jelas, saya bilang kan waktu itu yang udah pernah install, di sini tuh mau belajar boleh, malah saya saranin sih dijadiin referensi untuk belajar, karena di sini belajar dari basic flow-nya sendiri, flow pada orifice seperti itu. Ya. Kita masuk ke sizing-nya aja sendiri. Sisanya bisa dibaca. Kemarin kita udah ngebahas juga masalah DPM. Inherent apa, segala macam. Sizing. Nah, ini kita mulai dari liquid dulu ya.
Tadi yang kita lakukan adalah sizing liquid. Oke. Kayak tadi yang kita ambil adalah pressure di inlet, pressure di outlet, ya. Terus ada flow, ada source dari sini, barulah ketemu hitungan CV-nya seperti tadi. Ini yang kemarin kita ada sempat bahas, ya, mengenai kecepatan dikali area, kecepatan dikali area dimanapun dia akan memiliki keseimbangan antara di sini dengan velocity-nya, areanya makin kecil, velocity-nya makin tinggi, makin kecil lagi, makin lebih tinggi, dia balik lagi, velocity-nya akan balik lagi. Rumus yang itu ya kemarin, A dikali velocity. Misalnya A1 dikali velocity 1 sama dengan di sini A2 dikali velocity 2. Jadi perbandingannya gitu. Areanya besar, velocity-nya kecil. Area yang dikecilin, velocity-nya naik. Karena nilai dari sini sama di sini akan seimbang. Kita lewatin. Oke. Kemarin juga ada sempat kita ngebahas tentang FL. Ya. FL dari satu buah valve tuh. Rumusnya yang seperti ini. P1 dikurang P2 akar ya. P1 dikurangi dari PVC. PVC itu pressure di vena contracta. Ini yang paling kecil ini. Ini vena contracta. Ini untuk ngecek apa, Pak? Ini untuk ngecek valve-nya itu nanti atau proses data yang diberikan itu kondisinya cok atau enggak. Kondisi cok itu apa aja? Kondisi cok, kondisi seperti kavitasi udah pasti cok. Kondisi flashing juga cok. Nah, seperti ini. Naik terus, flow rate, tiba-tiba di satu titik dia cok. Kemarin udah sempat kita coba di sizing kalkulasi instrukal ya, mentoknya ada di titik tertentu kan. Di delta P tertentu dia udah cok. Kita naikin terus delta P-nya, flow-nya nggak naik-naik. Nah ini flow nih. Harusnya kan seimbang dengan rumus yang tadi kita pelajarin gitu ya. Q misalnya, atau CV sama dengan Q dikali seper, ya. Seper akar dari delta P-nya. Nah, makin naik delta P-nya, seharusnya Q-nya makin tinggi, tapi sampai titik tertentu dia stop. Cok. Stagnan dia. Di sini area cok, di sini area non-cok. Untuk delta P. Kalau ini kondisi flashing dan kondisi kavitasi. Kita buka, kita lihat dari rumusnya. Nah, ini kalau ini rumusnya sekarang yang jelasnya seperti ini. Saya besarin, lebih besar nggak? Teman-teman? Iya, Pak. Iya, ya. Oke. Oh, ini belum nyobain software lagi nih. Oke, Q, tadi kan ada nilai N kan. Nilai N-nya ini nih nilai. Kalau pakai satuan standar unit ini, meter kubik per hour sama pasangannya bar A. Terus kalau nilainya 1, GPM sama PSIA. Nah ini. Nilai ini kita bisa abaikan. Ya, kalau unitnya udah betul. Terus di sini ada nilai FP, ada nilai FR. Ini kita keluarin dulu. Nilai 1, 2, 3, anggap kita keluarin dulu. Tadi adalah rumusnya untuk yang liquid, Q, kalau kita balik, CV dikali akar dari delta P dibagi gravitasi atau SG tadi ya. SG-nya. Biar lebih gampang. Kalau kayak tadi 25, di sini langsung 5 dikali CV ketemunya langsung Q. Tapi kalau tadi dibalik, yang ini yang dibagi Q-nya, ketemu CV-nya. Ya. Paham ya? Nilai N1 ini unit, nilai FP sama nilai FR apa? Nilai FP itu kepakai kalau antara valve dengan pipanya itu tidak sama ukurannya. Oke, ada namanya piping geometry factor. Kalau FR
itu ketika terjadi fluidanya ini, ya ini laminer, tidak turbulen. Tadi di halaman paling depan dikasih informasi tentang flow. Flow itu ada yang turbulen, ada yang laminer. Laminer itu kalau dia punya nilai Reynolds number-nya itu rendah. Kalau nilai Reynolds number-nya yang tinggi-tinggi, dia sudah turbulence. Nilai FR ini 1. Yang standar-standar semuanya rata-rata 1. Yang kena dengan FR ini, nilai FR sekian, itu fluida-fluida yang punya viskositas yang tinggi. Contohnya adalah misalnya oil yang kental sekali. Itu nanti ada perhitungan dari Reynolds number-nya. Jadi ada faktor correction untuk CV-nya. Nah, pipa juga sama. Kalau valve-nya 2 inci, pipanya 3 inci. Nggak sama, ini ada faktor koreksi. Jadi dua nilai ini adalah faktor koreksi, FP dan FR. Ya. Dua hal itu. Kalau nggak ada, ya sama. Kita langsung hitung CV akar dari delta P dibagi gravitasi. Ya. Itu dua nilai tadi apa ada tabel khusus, Pak? Kita bisa lihat nilai-nilainya gitu. FP sama FR. Ya, misalnya untuk oil berapa, atau untuk Dihitung. pump berapa. Oh, dihitung manual? Ada hitungannya. Ya, kita sih hitungan manualnya ada. Tapi nanti ada contohnya. Kita lihat. Oke, Pak. Kalau kita ngitung manual tuh susahnya setengah mati itu kayak gitu. Ini ada nilai 2, nilai correction-nya. Ya. Lalu ini untuk yang tidak terjadi shock, tidak kavitasi, tidak flashing, tidak shock. Terus kalau shock gimana? Kan tadi kan ada di sini tuh. Nah, batasannya ya. Kalau shock bagaimana? Kalau shock diganti. Nah, ini kan tadi ada batasannya gimana? Dicek. Pertama, sebenarnya si software atau kita harus boleh ngecek terminal delta P-nya itu di berapa. Batasan sininya nih, delta P-nya. Ini bisa dihitung. Kita temuin dulu untuk terminal delta P-nya. Kalau delta P kita misalnya masih yang di non-shock, kita pakai rumus yang tadi. Kalau dia sudah shock, kita pakai rumus yang shock. Bedanya di mana? Bedanya cuma delta P-nya doang. Kalau shock, kan delta P-nya biasa gini. Ini kita anggap delta P ya, makin tinggi. Misalnya di sini, batasan di sini delta P-nya 50 gitu ya. Kalau saya punya data, misalnya delta P-nya 60, lah kan shock. Berarti kan flow-nya tetap sama. Tetap aja di 50. Mau saya kasih 70 juga tetap aja di 50. Gitu loh. Bayang nggak? Maksudnya. Kan kita pengen nyarinya kan flow-nya kan, CV-nya. Ya. Kita tambahin delta P-nya, kita ketemu flow rate-nya tinggi atau CV-nya ketemu lagi. Naik lagi, karena delta P-nya lebih besar, flow-nya kan makin nambah. Nah, kalau sudah sampai mentok di shock sini, saya punya delta P sampai sini nih mau sampai 100 pun, ya kan tetap flow-nya di sini-sini juga. Berarti nilai delta P yang saya pakai yang mana? Ya yang ini. Titik sini aja. Sampai sini. Cuma itu aja. Rumusnya diganti. P1 bukan dikurangin P2, karena P2-nya udah kelebihan ya percuma. Ketemunya nanti diganti sama yang ini. Ini kita cari dulu terminal delta P-nya. Ini rumusnya banyak membingungkan. Tapi yang jelas, yang kita cari itu nanti pressure FF-nya. Nah, di sini kita punya critical pressure sama liquid vapor pressure. PV sama PC. Jadi biasa kan suka dikasih tuh data critical pressure berapa, kalau vapor pressure berapa. Nah, ini kita ambil dari sini dulu, baru ketemu nilai FF-nya. Dari nilai FF ini, ya, P1 dikurang FF dikali pressure vapor. Dicek nih sama dia, di vena kontraktanya itu. Ya, itu tadi mentoknya.
Jadi P1 dikurangin mentok dari si terminal delta P. Yang tadi saya bilang tuh. Di sini. Jadi dia ambilnya nilainya dari sini sampai sini aja. Nggak dia ambil dari sini sampai ke sini. Karena kenapa? Ya percuma sampai ke sini sama di sini kan sama-sama aja. Jadi dia ambilnya di titik sini. Gitu. Digantilah rumusnya. Ya. Lalu itu nilai yang namanya FF yang tadi. FR, FP, FLP. Wah, ini banyak amat sih Pak. Kayaknya saya juga bisa nggak mudeng-mudeng Pak. Nah tadi yang FR itu masalah yang Reynolds number, FP itu masalah piping, nilai ini FLP, ini nilai FL yang diganti kalau pipanya juga P-nya ini piping. Kalau nilainya berbeda. Gitu. Nah, mulailah masuk ke sini rumus FR. Nah ini ada hitungannya lagi tuh. Puyeng kan ya? Banyak dihitung manual, Pak. Ya bisa nih, mau dihitung manual silakan. Bisa nih. Nah, Reynolds number-nya ketemunya gini tabelnya. Nilai 1 itu kalau punya nilai Reynolds number-nya tinggi nih. Di sini tuh. Berapa kali 10 pangkat 3. Udah lah, kalau ribuan ketemunya nilai FR-nya cuma 1. Tapi kalau ketemunya nilai yang rendah, karena viskositasnya contohnya ya kental sekali, biasanya ketemu ada di sini. Nah, ini ada nilai correction factor. Nah, nilai correction factor ini akan memperbesar kita pemilihan valve-nya. Lalu piping geometrik. Kalau berbeda tadi antara si valve yang kita pilih dengan size pipanya. Nah, ada lagi dah nih rumusnya. Ya, masukin dah tuh K1, K2, dan yang lain-lainnya. Semuanya ada di sini. Ini nilai KB-nya. Ntar ada contoh perhitungannya. Di sini lihat FLP is the product of liquid pressure recovery factor. FL yang tidak sama karena ada faktor dari piping geometrik. Jadi ada sedikit berubah gitu loh nilai FL-nya. Jadi kalau nilai kita punya FL misalnya kemarin FL 0,9 karena dia ada pipanya berubah tidak sama, ada correction faktornya gitu. Ya, paham ya? Kurang lebih lah. Terus kondisi kavitasi sama flashing semoga tetap hafal. Kondisi kavitasi adalah kondisi seperti ini. Dia mencapai di vapor pressure P1 di vena kontraktanya ini turun ke bawah dari vapor pressure. Jadi di sini perubahan ya. Vapor pressure di atasnya itu adalah liquid, di bawah dari vapor pressure itu adalah gas. Kalau dia menyentuh, disinilah dia ke bagian yang namanya perubahan fasa dari liquid menjadi gas, terus balik lagi ke liquid. Nah, ini disebut kavitasi. Kalau flashing, ya dari liquid berubah 100% semuanya menjadi gas. Terus-terusan. Karena P2-nya itu turun ada di bawah si vapor pressure. Kayak gitu. Itu dua kondisi yang ada. Kita lewatin. Sekalian nanti kita lihat, cek contohnya. Ini boleh sambil dilihat, sambil dibuka-buka sendiri. Saya lewat. Lalu kita ada rumus tentang ini noise di hydro, di liquid. Gas. Ya, kemarin udah sempat juga kita bahas. Bedanya apa sih antara liquid sama gas? Bedanya adalah kalau gas kan dia masih bisa dikompres. Liquid itu non-compressible disebutnya kan. Ya. Jadi faktornya itu kalau di sana itu cuma masukin Sg gitu ya. Kalau yang di sini kita harus masukin molekul weight-nya, terus ada
nilai compressibility factornya, dan rasio specific heat-nya, nilai K di sini. Lalu ada temperaturnya. Kenapa? Karena kan perubahan volume gas itu kan berhubungan dengan temperatur. Benar nggak? Rumus yang P dikali V sama dengan N, R dikali T. Ini yang lulus-lulusan fisika. Jadi tekanan, volume, dan temperatur itu ada hubungannya satu sama dengan lain. Jadi si gas itu memerlukan kondisi tersebut loh. Tadi Pak, yang di liquid temperaturnya dikemanain? Temperaturnya itu nanti ada tabel mengenai masalah vapor pressure. Makanya kalau temperatur semakin tinggi berhubungan dengan vapor pressure. Contoh aja dengan vapor pressure seawater. Kalau temperatur makin tinggi di tekanan sekian kan vapor pressure-nya kan yang berubah gitu. Tapi dia tidak dimasukkan ke dalam rumus formula untuk mencari si volume itu sendiri atau flow-nya sendiri. Beda dengan gas. Nah, di gas itu karena dia compressible, jadi ada sedikit perubahan nih. Bisa mengembang, bisa dia menciut. Kenapa? Seperti itu, yaitu karena gas. Makanya rumusnya itu dia ada tambahan ini, Y. Nilai Y. Y itu apa? Y-nya itu adalah expansion factor. Expansion factornya 0,6 sekian-sekian. Saya lupa, 68 atau 677. Karena seperti ini, gas itu nggak konsisten. Karena dia bisa dikompres. Makanya ada nilai dengan rumus yang sama ya, Y-nya di sini. Nilai ini fix, konstan. Lalu rumusnya mirip, hampir sama di sini kalau kita ngelihat. Ini nilainya X. Sebenarnya tadi kan delta P. Delta P-nya itu pakai rasio. Delta P-nya itu adalah P1 dikurang P2 dibagi P1. Cuma beda di sini. Ya. Kalau dia dibagi SG, di sini ada beberapa tuh, ada Z, ada T1, ada G. Compressibility factor, gas specific gravity, dan temperatur. Tadi yang mempengaruhi flow. Ya. Jadi di sini yang menyebabkan perbedaan nilai ini sama ini. Kenapa ini pakai rasio? Karena tadi ini gas punya expansion factor juga. Sisanya sama, ada FP, ya, ada faktor apanya, correction faktornya dari pipa. Lalu bisa juga dia, oh ini 667 nih, nilai Y-nya. Bisa juga dia terjadi choking. Nah, choking critical kalau nilainya ini ya lebihin dari nilai faktor tadi. Yang tadi FK apa tadi? Si FK. Sama lah ini nilai choknya, titiknya di sini. Jadi nilai X-nya ini udah nggak dipakai lagi sama kayak tadi. Kita pakainya udah pakai yang di titik X terminal delta P lagi. Karena dia sudah cok. Kurang lebih seperti itu. Gambaran secara luasnya itu perhitungannya seperti yang tadi saya jelaskan. Lalu ada lagi di sini perhitungan multipass. Mana dia? Multipass. Multipass bisa dibaca di sini ya. Kenapa multipass itu bisa dibilang belum ada rumus yang boleh dibilang jelas ya.
Karena kita lihat di sini. Semua metodenya itu berdasarkan homogeneous flow theory, ya, mengasumsikan bahwa si velocity-nya itu sama, single. Nah, sedangkan si liquid sama si gas itu kan kecepatan velocity-nya nggak pernah sama. Tapi dibuat sama. Dianggap sama gitu. Jadi bisa jadi kemungkinan ada seperti ini. Yang terjadi adalah two-phase flow pada saat steam dan liquid water, bisa jadi. Terus ada dua buah komponen yang berbeda, satu crude oil, terus ada natural gas-nya juga. Nah, itu kita hitung dengan multi-phase atau two-phase flow. Ya. Rumusnya itu dianggap homogeneous saja. Ini makin ke sini makin puyeng ini. Ini pendekatan jadinya. Kalau kita ngelihat dari sini cuma kita ambil dari nilai-nilai pendekatannya doang nih. Fraction gas flow rate di total mass flow-nya. Terus liquid mass flow-nya dari total flow rate-nya gitu. Jadi dianggap sama, terus berapa bagian dari gas, berapa bagian dari si liquid. Biasanya itu yang dikalkulasi. Itu juga suka diminta memang di dalam perhitungannya. Terus ada gas expansion factor. Ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Di sini sudah makin lebih rumit lagi, tapi intinya adalah perhitungannya ini adalah dengan asumsi bahwa kecepatan velocity antara liquid dengan gas itu dianggap sama. Ya, padahal nggak pernah sama. Gimana mau sama? Berarti tetap error sebenarnya. Tapi pendekatannya sudah tidak ada lagi. Nah, terus dari antara kedua situ dicek fraction-nya. Ya. Bagiannya lah berapa persen dari sana. Nah, choke flow-nya juga sama kayak tadi, lebih ke perhitungan antara gas dengan liquid. Nanti juga banyakan mana, apa yang akan dilakukan jika banyakan gas atau banyakan liquid. Nah, kita lihat contoh perhitungannya. Di sini ada contohnya. Mana? Oke, ini ada. Pertama dari liquid. Ya. Ada Q-nya, ada temperatur, P1, ada P2, liquid gravity, viskositas, upstream, downstream, up schedule, ada nilai FL, sekian, dikalkulasi. Yang dikalkulasi di sini, ini anggap aja FL sama FLP sama, karena diameter pipa sama diameter valve-nya sama katanya. Berarti nanti nilai FL-nya pakainya segini, sudah. Kita bisa lewatin dulu itu. Ini nilai FD, ini ada di tabel, kalau nilai FD. CV kita lewatin aja dulu. Ya. Yang dilakukan pertama mereka ngecek Reynolds number-nya. Ini flow, ya, turbulen apa enggak? Dicek. Setelah dicek, ketemu nilainya 51. Nah, tadi nilai 1 itu kalau 10 pangkat 3 sekian. Ini cuma 50-an. Nah, ketemulah nilai FR-nya 0,35. Berarti ada correction factor di sana. Required dari CV-nya yang tadi tuh yang kita lakukan juga kan sama, Q-nya berapa dimasukkan, nilai FR-nya ada, lalu ada nilai FP karena valve sama si pipa sama, dia dianggap 1. Nilai N ini nilai konversi doang ya, konversi. Jadi kita bisa abaikan lah kalau sama. Yang tadi, kalau dia nilainya, ini cuma nilai konversi, sebenarnya dibalikin lagi ke GPM, 1 meter kubik per hour dengan PSI, lalu satu lagi misalnya meter kubik dengan bar. Nah, ini nilai konversinya. Ketemu nilai konversinya adalah strength 323. Nah, udah gitu. Ini contoh yang agak sedikit rumit karena ada nilai FR. Ternyata dia nggak turbulen si flow rate-nya.
323 di sini opening relatif H-nya 75% dari 320. Estimate valve kapasitas. Terus openingnya 75%, saya nggak ngerti ini. Ini ngaconya di mana ini buku? Ya nggak aja, udah kita sampai sini aja ya, di 323 ya. Lalu ada lagi data yang lain di sini. Sekarang valve-nya 2 inci, DN50, dikasih data semua di sini. Pipanya sama dengan valve-nya, berarti tidak ada perubahan atau correction factor dari pipa. Lalu dia hitung. Nilai FL-nya sama, karena nggak ada perubahan juga. Lalu dicek. Tadi nilai FF-nya untuk perhitungan selanjutnya, dicek untuk terminal delta P-nya. Terminal delta P-nya ini cok apa tidak? Diambil dari data, ketemu 8,08 delta P-nya ya, coknya. Sedangkan dia di sini delta P-nya adalah 8,5 ya. Lihat nggak? 10 dikurangin 1,5. Dicek sama sini, dia sudah coknya ada di 8,08. Berarti yang dipakai nanti nilai ini, bukan nilai 8,5. Diambillah nilainya 8,08. Mentok kan? Masuk Q-nya berapa, dihitung 40, nilai N-nya tadi, nilai unit ya. FP-nya 1, FR-nya 1. Karena kebetulan tadi nilainya ya dianggap FR-nya udah dihitung kali ya. Nggak laminar, maksudnya turbulence. Ketemulah 16,3. Valve opening-nya 68% ini juga kadang-kadang bisa bikin pusing juga nih. Nggak usah dilihat masalah ininya ya, nilai 68%-nya dihitung dari mana Pak? Ini kayaknya ada sedikit error sih, ngaco dari ininya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke gas. Ada Q, ada temperatur, P1, P2, molecule weight, compressibility factor, rasio specific heat. Pipanya 100, downstream-nya lebih besar 150. Ya. Schedule sekian. Valve-nya itu 3 inci, nih 80. Valve 80 dihitung untuk pipa 100. Berarti nanti dia ada perhitungan correction factor di pipa. Nah, dihitung dah tuh. Nilai-nilainya semua ditambahkan, sudah ketemu inlet, outlet, ya. Belum kalau ada yang lain lagi, bagian komponen lainnya, lalu dicek untuk nilai FP-nya sendiri, ketemu nilainya 0,99. Seperti itu. Lalu di sini pressure drop ratio factor yang include piping, ya, masukkan juga, makin susah ya. Lalu specific heat rasionya sama enggak dengan yang data, kalau enggak tadi nilai ini doang ya. Lalu dicek flow-nya cok apa enggak. Nah, di sini kebetulan cok karena sudah lebih besar daripada nilai yang tadi diharuskan. Berapa nih? Aduh, tutup. Berapa sih itu? 0,745. Oke. Gas expansion factor 0,667. Dimasukkan lagi semuanya, Q-nya berapa, FP-nya berapa tadi ya. Semua masuk sini, FK, XTP yang tadi karena dia cok. Jadi kan dipakainya nilai yang tadi saya bilang. Delta P rasionya yang delta P rasio yang cok.
nggak dimasukin delta P rasio yang biasa seperti ini 0,745 karena dia chop, berarti yang dimasukkan itu adalah delta P pada saat di terminal delta P yang gambar tadi, yang diagram ini nih. Udah jauh kejauhan deh, jangan. Ya, sebagian titiknya. Jadi kalau dilewatin juga percuma. Jadi nilai inilah yang kita pakai. Ya, 0,69. Oke, masukin molekul weight, temperatur, dan compressibility factor. Ini rasio specific heat. Masukin semua nilainya. Ketemu CV-nya 58,9. Sudah. Ini juga jangan dilihat lagi nih, ngaco juga nih kayaknya. Steam. Ya, ini juga masih sama sih. Oke. Kurang lebih cara kerja perhitungan tuh seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau kira-kira? Saya juga kalau ditanyain, Pak, detail-detailnya, kita ngitung manual itu lebih sulit. Ya. Makanya ada software. Tapi kalau kita ngerti cara si softwarenya atau yang dibutuhkan software apa, kita juga jadi kacau sendiri. Tapi setidaknya kalau dengan kita paham untuk dasar-dasar perhitungan, misalnya apa sih yang dia hitung, apa sih yang dimasukkan ke sini, ke situ. Akhirnya kita paham, oh yang dibutuhkan untuk kontrol valve itu harusnya ada permintaan ini, ada nilai ini, nilai ini, nilai ini. Gitu. Nah, kalau yang di lapangan pun, wah ini mau nebak-nebak, nggak sembarangan nebak. Gitu. Ada kontrol valve 2 inci, sama pakai aja. Ya belum tentu juga bisa berjalan. Gitu. Ya. Silakan di open mic kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Nggak ada? Ini palingan Pak, bisa di-share nggak nanti ini materinya Pak? Kayaknya kami belum dapat ini Pak. Ini ada di sizing software-nya Neles, bukunya Neles ini. Oh, Dari di setting software kemarin ya, di Nels ya, Pro ya? Di Nel Pro. Makanya kan sebenarnya kalau mau pelajarin tentang flow, buka di Neles. Mau pelajarin detail tentang yang namanya sigma, kavitasi, bisa dibuka di help-nya si The Zurich. Itu lebih mudah untuk dipelajari daripada yang ada di sini. Di sini juga bahasanya kata-katanya dalam nih. Itu 2 buku istilahnya yang cukup baik untuk belajar basic dasarnya. Kalau belajar buku Fisher, nggak ada isinya. Flow control, control valve handbook, bukan control valve handbook. Di sini dia data ini malah lebih banyak nih. Kalau untuk melihat yang lain ya, di sini ya. Tuh. Ini konversi-konversi tabel yang kadang-kadang nggak ada nih. Nih, ngubah misalnya specific volume ke density, specific gravity. Nah, specific gravity untuk gas. Ini ada nilai-nilai gini yang kadang-kadang kita nggak ngerti dapatnya dari mana ya Pak? Ya dari gini. Ada nilai konversi yang kita bisa ubah. Nah, setelah dari situ juga banyak ini di sini. Ada apa lagi nih? Ini kan merubah dari volumetri ke mass flow rate, lalu saturation, ini saturated tabel. Terus ada tadi apa? Density saturated steam, banyak. Superheated steam. Physical constant. Nah, di sini ada nih critical pressure, critical temperature. Ini data ini kan kadang harus dimasukkan, dibutuhkan. Nilai rasio specific heat. Nah, kalau ketahuan fluidanya bisa kita ngambil dari sini aja, tabel sini. Liquidnya juga sama. Karena kita kan kadang-kadang butuh tadi untuk perhitungan tadi kan ini nilai PC kan. Untuk ngitung apa? Untuk ngitung pressure di vena contracta. Biasanya vapor pressure ada, tapi pressure untuk vena contractanya harus bisa dihitung. Harus ada nilai critical pressure-nya. Kayak gitu. Terus kurva, vapor pressure kurva tuh. Ada kurvanya, ada pertanyaan apa?
Oke. Sip. Mas Nisar kirim bukunya. Lalu apa lagi ini? Masih banyak ini. Pipa. Pipa juga ada di sini pipa. Compressibility factor. Pipa tabel. Ya, tuh ada standarnya, schedule-nya, berapa ketebalannya. Kadang-kadang butuh juga. Terus pressure drop di pipa, kecepatan, flow rate. Pressure drop-nya berapa ada di sini. Kadang juga suka butuh juga tuh. Kayak gitu-gitu. Ini masih banyak juga yang lain-lain. Tapi ada ya itu aja sebenarnya. Bisa untuk bahan belajar tentang flow yang melalui sebuah restricted orifice di buku sini. Kalau mau lebih detail tentang masalah sigma dan kavitasi, bukalah di help yang kemarin yang di Zurich. Mudah dipahamin, kombinasi dengan sini cukup. Untuk belajar tentang dasar-dasarnya dulu. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mau coba untuk menampilkan sizing si performance nih kemarin. Kemarin 2 udah ya. Si performance kayak apa nih? Cara kerjanya kita lihat. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Cukup? Kita cuma punya waktu sebentar lagi. Cukup mantap. Coba lihat di software yang Pak. Oke. Si software ini sebenarnya ada beberapa hal yang mau ditampilkan. Maksudnya saya mau menginformasikan bahwa ada beberapa nih software ini bagus gitu. Karena dia bisa ngitung ini, bisa ngitung itu gitu. Sedangkan ada software lain yang nggak bisa ngitung ini, nggak bisa ngitung itu. Oke, untuk software bisa dibantu dengan Mbak Friska, silakan yang lebih familiar dengan softwarenya. Belum terlalu, Pak. Belum terlalu. Nggak apa-apa, daripada yang nggak pernah nyoba, Iya. nanti berpikir, wah Pak Anton sudah bisa nih. Saya itu bukannya bisa. Karena begini, karena paham dasarnya aja. Sebenarnya software lain pun sama-sama aja, asal kita ngerti produknya. Kita harus pilih. Silakan, karena sudah jadi co-host bisa share. Ini saya matikan dulu ya share-nya. Di stop sharing. Oke, silakan. Ini banyak kelebihannya. Bisa ngitung stroking time. Bisa hitung apa lagi ya, Rizka? Kurang. Ya cobalah ditampilin, dikasih lihat. Di mana Iya, beberapa manufacturer nggak bisa melakukan itu. Ini udah kelihatan ya, Pak. Untuk tampilan silakan. awal. Ini sih dari tampilan awalnya performance. Biasanya kalau misalnya mau untuk customer baru kita buat new dahulu. New, isi dulu nama customernya, lalu membuat new project itu untuk project yang akan kita buat. Ini aku udah buat sih pas latihan 1, 2, 3, 4. Nah, lalu di sini pertama-tama biasanya kita nentuin dulu tipe valve-nya, mau pakai yang mana, model-modelnya itu. Terus biasanya kita makainya yang aja. Iya, pakai kemampuan aja. Lalu ini bisa kita ngisi dulu informasi data dari tag number valve-nya itu sih, Pak. Coba ya, Pak. Ya, silakan tambah. Asal-asal aja PCV01, ini biasanya kita origin site-nya. Nah, ini biasanya ketentuan sertifikat yang kalau misalnya udah ada dari customer, tapi kalau enggak biasanya kita pakai standarnya kita yaitu explosion proof divisi 2, grupnya D, ini temperaturnya di T3 dengan ingress NEMA 4X gitu sih. Oke. Lalu itu mengenai masalah sertifikasi electrical ya, teman-teman. Iya. Kan pada bingung lagi. Soalnya kalau yang masih baru join atau baru lulus kan bingung tuh. Ini apaan nih? Nah, baru posisioner biasanya itu dan yang lain. Iya. Ya, lanjut. Nah, ini lalu dilanjut diklik ya.
Ya, diklik double klik aja. Terus lalu ini kita nentuin di sini pipa size pipe-nya sama schedule-nya. Biasanya kan dari datasheet ada kan ya Pak ya. Ya, Nah, kita ini ambil yang kayak kemarin, sizing yang seperti yang kita udah pernah coba. Masukin berapa? 6 in, 6 in. 6 in, schedule-nya 80, 680 aja. Nah, Oke. ini biasanya untuk informasi desain pressure-nya sama desain temperaturnya. Kita masukin bar, unitnya bar, sama Celsius. Oke. Minimumnya mau di berapa? Desain ya. Iya, desain. Masukin maksimum aja lah, nggak usah minimum. Oh ya udah. Berarti Tapi kita masukin kan kelas kemarin kita ngetes 250 aja 50. 50 bar, ini temperaturnya di 100 ya. Kemarin 140 ya, kita masukin 160 lah. Oke. Nah, biasanya kita ini nentuin dulu fluidnya sih. Ya. Ini ada beberapa yang udah ada. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa buat sendiri. Nah, ini nih yang saya mau tanya juga nih. Ini nanti kita kan masukinnya water ya. Waduh, Ya. baterai saya low lagi. Sebentar ya, saya tinggal. Nanti kita masukin water, tapi saya pengen tahu cara kalau nggak ada di sini, kita masukin yang barunya gimana. Karena data di sini, lihat di sini kan ada pressure, critical pressure sama critical temperature tuh. Iya, biasanya kalau misalnya nggak ada dari data di sini yang saya customer minta, itu kita user define ini. Kita buat sendiri, misalnya kayak hidrokarbon ya Pak ya? Ya, misalnya. Hidrokarbon ini, nah ini kita lihat dulu dari datanya Pak, bisa komplit nggak kayak critical pressure atau temperature pressure-nya. Kalau misalnya nggak komplit, biasanya kita pilih yang simple sih Pak. Atau ada yang kompleks juga gitu. Contohnya dulu aja ya Pak ya, kalau misalnya kompleks. Yeah. Kalau kompleks ini misalnya maunya gas atau liquid Pak? Itu gas aja nggak apa-apa, gas. Nah, berarti ini harus perlu ada data critical pressure, critical temperature, MW, sama nilai K-nya. Nah, harus diisi. Kalau nggak ada? Nah, itu kita berarti ganti lagi ke yang jangan yang kompleks, tapi yang simple aja, cuma butuh nilai MW-nya dari gas itu. Gitu, Pak. Oh, oke. Baru nanti kalau misalnya ini simple misalnya 30 ya, Pak ya, MW-nya. Nah, ini baru kita oke-in gitu. MW itu apa, Mbak Priska? Molecular weight. Saya tinggal dulu, saya ambil baterai. Silakan. Kemarin itu delta P, pokoknya temperaturnya itu kalau nggak salah kita 140. Terus delta P-nya itu kemarin di setting di 25 ya. 40 bar, delta P 25. Lainnya, coba. Berarti ini satu kondisi aja ya, Pak? Satu kondisi aja. Flow rate-nya kemarin berapa? 1.000 apa 2.000 gitu? Bisa kita samain dulu sih, Pak. Ini untuk satuannya. Sama Ini, dengan yang di desain pressure. Ya. Yang molekul tadi itu dari mana kita dapat itu? Biasanya itu kalau kita sebagai AE dapatnya ada dari datasheet-nya customer, Pak. Iya, soalnya kan kalau saya nih di pulp and paper, saya belum pernah lihat itu kalau kayak itu. Soalnya kan biasanya kita adanya cuma density, flow, temperatur, pressure, DP, palingan fluida. Kalau kita nggak punya gimana tuh? Apa ada tabel referensi? Biasanya kalau misalnya nggak dikasih tahu sama sekali sama customer di datasheet untuk MW itu, kita pakai standarnya yang umum itu, nilainya 30 itu, Pak. Tapi nanti bisa nanya ke Pak Anton deh, Pak, kalau itu aku juga kurang tahu. Tapi aku rata-rata nemuin datasheet itu udah ada informasi setidaknya MW dari gasnya itu sih, Pak. Oke. Kalau di gas mungkin ya, kalau di pulp and paper saya belum pernah lihat. Nanti kita diskusi sama Pak. Iya, Pak. Nah, ini saya juga lupa datanya. Ini file mentah untuk
installnya apa udah di-share, Mbak Rizka? Udah kemarin sama Pak Anton di-share linknya, tapi kemarin Mbak Hasna ngalamin nggak bisa nge-install di laptopnya. Itu. Linknya di WhatsApp ya? Di Google Drive ada Pak Anton kasih lewat di Word, file Word-nya. File Word. Kemarin Iya. saya delete lagi. Oh, ya, Mungkin pantes nanti banget. dibantu Friska. Iya, Pak. Di-sharein lagi di grup. Oke, Ya, di grup upstream aja di file Word. 40. Oke. Upstream-nya 40 ya, Pak. Hmm. Lalu untuk downstream-nya, Downstream-nya kemarin kan minimal di 25 ya, 15 deh, coba 15 dulu. Karena coknya itu kalau nggak salah di 28 lah kemarin ya. ya. Flow rate-nya makanya yang USGPM. US PM. Atas. Oh ini pakai apa nih, gas ya? iya, Pak. Oh kan liquid water. Kemarin kita sempat ngeceknya itu pakai liquid water, jangan hidrokarbon ganti. Berarti apa, Pak? Water aja, water. Masukin. Oh, Iya. ya, ya. Udah itu USGPM. Nilai CP-nya, viscosity-nya Satu aja itu. Apa tuh? Liquid flow rate-nya berapa kemarin ya? 1.000 ke 2.000 sih? 2.000 ya? Coba 2.000. Lalu ini pressure, vapor pressure-nya ngikutin yang ini aja, Pak. Iya, auto aja. Nah, ini lalu kita biasanya udah langsung bisa gitu. Nah, ini hasilnya ada. Kavitasi. Ya. Kavitasi ya. Oh, Terus paling ganti trimnya paling, Pak. Nggak usah dulu. Nggak usah dulu, nggak apa-apa. Oh, ya. Di sini kelihatan kan tuh chalk drop-nya 27 ya. Sama di Instrukal juga kemarin kalau nggak salah sekitar 27-28 deh. Di software lain juga kurang lebih ketemunya kan sama nih. Mirip-mirip lah dengan pressure drop. Nah ini bisa kita lihat di sini drop 25, chalk-nya di 27. Sudah mulai kavitasi. Coba dicekin untuk ininya, Friska. Sigma ya. Sigma Cavitation info-nya itu di atas mana nih? Itu loh, yang atas flow curve, stroke time, ada cavitation info. Nah, itu cavitation info. Nah, ini kan kelihatan kan tuh yang kemarin juga kita sempat pelajarin kan, PSE, SSE. P itu pressure, S itu size. Jadi ngimpact-nya kemana itu akan kelihatan dia, lebih besar yang mana. Kalau dia ngimpact-nya ke size, dia ada lebih cenderung di size. Nah, ini dari sigma proses, sigma si manufacturer, ini kelihatan nih sama sigma valve tuh kemarin. Ingat nggak yang kemarin? Bingung? Lupa? Kan biasa ada toleransi kemarin 10%. Nah, lihatnya itu yang di The Zurich itu kan lebih jelas tuh ya kemarin. Oh, ini kavitasi, ada onset, ada benar-benar full. Dia ada sampai 10%. Nah, kalau nilai yang direkomendasikan sama sigma di prosesnya terlalu jauh, kayak seperti ini, di proses 1,4. Terus sigma di valve-nya ini aja sudah dikasihnya 2,6 ya. Terus sigma recommended dari manufacturer 2,2, dia udah lewat tuh. Udah kavitasi. Kalau dia mendekati masih di 2,2, masih tolerable. Biasanya nanti ditulisnya itu incipient cavitation gitu-gitulah. Ya, betul ya? Coba dikurangin aja. Kita close dulu coba. Ada delta P-nya iya. Itu kan tadi 15 25. Berarti ya 25 ya. Iya. Kita turunin sedikit lah. Jadi 20 Pak pressure drop-nya. Pressure drop-nya 24 lah. 24. 16? Iya. Masih. Iya, benar-benar. Nah, coba lihat lagi.
di kavitasinya. Naik dikit doang ya. Iya. Tetap kavitasi ya masih. Masih, Pak. Coba diubah-ubah lagi sedikit. Ininya jadi 16,5 misalnya. Sampai dia berubah lagi 17 coba. Oh, masih jauh. 18. sama, Pak. Sampai incipient cavitation saya pengen ngeliat ke situ coba. 19. Oh, kavitasi terus masih. Tinggi banget ya, masih. Iya. Coba dah, ini lihat kavit 22 ada 22. Terakhir nih. Habis itu lihat cavitation infonya. Nah, itu dia mulai warnanya oranye tuh. Nah, buka. Nah, itu kan nilai prosesnya itu udah mulai mendekati yang direkomendasikan gitu kan. Jadi dia sedikit kavitasinya seperti itu. Jadi ini cukup protection terhadap kavitasi si software ini gitu. Itu yang saya mau kasih informasi atau saya kasih unjuk untuk mengenai masalah Sigma sih. Pakai terminal Delta P bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa aja. Cuma kan tadi yang kemarin kita bilang, coknya itu posisinya itu kalau kita ngeliat di kurva, kalau sudah ngelebihin di cok itu kan ada titik di sini, ada titik sini, nanti dilihat ya di kurvanya. Titik terminal Delta P itu antara lengkungan, kelihatan muka saya nggak nih? Di lengkungan itu ada di tengah-tengah. Nah, kalau yang kayak gini-gini nih, Sigma nih, biasanya sebelum lengkungan itu terjadi, dia sudah antisipasi di situ. Jadi kalau orang yang mainnya di terminal Delta P, di tengah-tengah, berarti dia sebelum sini tuh masih kadang-kadang dihitung masih oke-oke aja nih, masih aman-aman. Jadi ada sedikit resiko. Gitu aja sih. Jadi kita harus bisa memahami pembacaan itu sendiri. Oke dulu, Rizka. Nah, kita lihat di situ, pressure drop 18, shock drop-nya ada di 27. Masih jauh tuh. Mungkin di software lain, mungkin aja nggak kelihatan kavitasinya. Itu sih ya yang untuk kita bisa membedakan. Nah, di sini yang ada kelebihannya lagi nih punya perhitungan untuk stroke time. Tapi aktuatornya diselect dulu, Priska, coba. Ini udah kepilih langsung Pak biasanya. Yang udah langsung ya? Iya. Oke. Lalu Berarti lihat stroke time. Nah, ini teman-teman kalau ngelihat di sini dia bisa milih nih kalau pakai posisioner CV sekian bisa dipilih kan nih di sebelah kanan bawah tuh device. Nah, itu dia kelihatan tuh untuk perhitungan strokingnya. Ini kelebihan salah satu nih dari software ini dibandingkan software dua kompetitor terbesarnya. Mereka nggak punya untuk perhitungan stroke time. Lalu kalau dibuka secara detail, punya ngeliat ininya nggak? Coba pneumatic connection-nya, Friska. Nggak kelihatan ya. Oke, clear-nya balik lagi aja deh. Posisionernya bisa diganti ya? Bisa. Bisa, ini ada type-nya. Lalu, biasanya kalau kenapa Pak? Lalu itu data detail dari aktuator bisa kebuka nggak sih? Kemarin kayaknya saya sempat pernah bisa buka. Jadi ada friksinya berapa segala macam detail tuh perhitungannya.
Ada di mana? Bentar, Pak. Nah, ini Nah. kali ya. Nah, ini Iya. betul. Nih ya teman-teman, dia ngelihatnya tuh banyak di sini tuh. Throttling stiffness-nya, kekuatan dari si aktuator sendiri, open 30%, 30% close ke shut off, offset close-nya 30% tuh open. Ke open ke close semuanya ada di sana informasinya. Terus kebutuhannya sama yang dipilih. Dia dicek semuanya tuh. Iya. Ya. Iya, benar, Pak. Available actuator force-nya. Nah, itu kelihatan nih dia di sini semuanya. Kebutuhan untuk throttling-nya cukup apa enggak. Dia enggak cuma dari satu sisi, tapi di 30% posisi seperti apa. Lalu kalau mau hitung-hitung manualnya aktuator, ya, saya sih bingung juga sih, capek kalau ngitung kayak begini. Ini bisa dihitung manual. Karena apa? Karena di sini komplit datanya. Kayak packing friction tuh di bawah tuh. Ya, ada seat area, stem area, ini untuk perhitungan force si aktuator. Nah, ini sebenarnya basic dari data yang dibutuhkan. Nah, kalau kita menghitung manual sendiri, ya nggak mungkin. Susah, apalagi manufacturer-nya lain gitu. Manufacturer lain malah nggak punya data-data detail seperti ini. Gitu. Oke. Dia ada opening, ada closing. Ini cukup detail sih. Terus available actuator force-nya, nah itu ditotalin tuh. Jadi bisa di-compare antara yang ada dengan yang dibutuhkan. Kondisi atas sama dibandingkan dengan kondisi di bawah, ya. Betul nggak sih itu, Friska? Required thrust sama yang di bawah actuator selection-nya yang dipilih. Jadi yang dipilihnya itu jauh lebih kuat semuanya. Iya sih, Pak. 5. Misalnya kalau Gimana? ya kalau misalnya enggak itu nanti di sininya nggak bakal kepilih kalau emang nggak cocok dengan prosesnya gitu. Merah dia ngasih warning gitu. Oke. Nah, ya ini kelebihan dari softwarenya yang si performance ya. Tapi tadi Mas Nisar udah kepengen juga nih, saya bisa juga Pak semuanya, yaitu kalau ke manufacturer yang kekurangan dari, misalnya kayak contoh saya, secara basic kita kan pelajarin basicnya nih, kayak tadi cara kerjanya segala macam ya. Kekurangannya adalah kita kurang paham dengan produknya, jadi kita bingung apa yang kita harus pilih di awal, jenis valve apa gitu. Nah itu kita harus mau nggak mau harus buka produksi manufacturer ini sendiri. Misalnya kita pengen tahu, oh namanya Mark I itu jenisnya apa? Globe. Ada Valdis apa? Misalnya apa kalau Valdis tuh? Saya juga lupa. Nah, ada kayak gitu-gitu. Kita harus tahu, kita harus paham juga. Baru kita mau milih jenis butterfly, namanya apa di sana. Jadi kadang-kadang nggak gitu jelas gitu kalau kita nggak ngebuka katalog atau nggak ngebuka brosur si manufacturer. Jadi kita setidak-tidaknya paham dan tahu, oh iya ini. Lalu di sini si Mark I ini juga punya trim selection ya. Coba dibukain trim selection-nya, Friska. Pak, trim ini Pak. Nah, tuh. Ada banyak. Ini dipilih-pilih aja bisa semuanya, tapi ada yang mahal, ada yang murah. Jadi ya kita mesti hati-hati juga. Kalau misalnya kavitasi dikasih, wah udah selesai nih Pak, bener, tapi kadang mahal gitu. Coba aja pakai cavitation control, cukup kali itu. Satu stage aman ya udah, selesai udah. Berarti dia cuma pakai satu stage doang, anti kavitasinya. Udah, selesai. CV yang dibutuhkan, ketahuan. Berapa CV-nya itu? 119. Yang dipilih 160. Bingung nih, cepat-cepat katanya Pak Anton, cepat amat matanya. Itu di sebelah kanan.
Sebelah kanan itu yang dipilih valve-nya, yang di sebelah kiri itu yang kita hitung kan. Itu kan ada CV to CV 116 kapasitas CV-nya. Yang kita pilih itu adalah yang di sebelah kanan. Ini karena kita pilihnya 6 inci. Gimana kalau nggak 6 inci, Pak? Coba aja di sana, bisa nggak ada 4 inci dengan CV segitu? Harusnya ada. Biasanya keganti sendiri Pak CV-nya. Nah, coba dikalkulat lagi. Nah, Kalau CV-nya ketinggian. Nah, ini juga bisa nggak? Bisa tuh 140 ya. Kita pilih lebih kecil, tapi di situ valve velocity-nya tinggi, ngelebihin standar. Kenapa? Tadi yang seperti kita pelajarin di awal, makanya nanti kalaupun di sini teman-teman, apalagi yang ada di instrumen engineer, jangan banyak ketipu dengan yang namanya perhitungan ataupun logika dari manufacturer. Karena rumus dasarnya buat saya sih simple. A atau area dikali velocity itu tidak bohong. Ketika kita kecilin velocity-nya kan di situ lihat tinggi. Kalau kita besarin velocity-nya hilang. Nah, nanti juga ada ketemu yang mereka suka menghitung setelah keluar dari trim katanya. Setelah keluar dari trim oke, tapi pas begitu balik lagi ke bagian pipa oke apa enggak? Itu kita harus pakai logika. Kalau yang di pipa aja udah kegedean, gimana yang di trim yang lebih kecil? Gitu. Bayang nggak sih? Maksud saya gini, kayak gini nih, kondisinya pakai 4 inci. Misalnya saya manufacturer lain nih, saya bilang, Pak, saya bagus hitungannya. Pakai 4 inci bener, Pak. Tapi orang lain kacau semua gini. Velocity-nya ketinggian. Terus yang dikasih lihat sama saya adalah ketika saya keluar dari trim. Keluar dari trim itu baru keluar dari plug sama seat-nya. Rendah. Lah, kan nggak ketahuan dari situ. Pas begitu balik ke pipa size 4 inci, tinggi nggak? Ya ini. Secara logika kan tidak bisa bohong. Yang namanya area dengan velocity yang masuk dengan area dengan velocity yang keluar. Bener nggak? Kan rumusnya yang tadi. A1 dikali velocity 1 sama dengan A2 dikali velocity 2. Mau dibolak-balik bagaimana juga sama aja. Gitu. Ya logika aja itu. Jadi kadang-kadang suka bisa juga menipu ataupun ada software-software yang memang tidak jelas untuk menampilkan hal tersebut. Kelihatannya oke. Gitu. Itu kita harus hati-hati aja. Ada lagi yang lainnya ya di sini. Saya nggak bisa ngelihat juga sih. Noise info. Ada noise hydrostat. Hydro untuk noise hydrodynamic. Coba dibuka noise infonya, ada itunya nggak? Nah, itu. Ini lihat aja. Semua datanya masuk, ada hitung noise 60. Ini pakai apa, Friska dia? Bisa dicek ya noise calculation-nya kita mau pakai apa ya? Name apa? IEC atau VDMA ya? Di setting ya ini ya? Iya. Setting awal ya? Iya, Pak. Jadi untuk perhitungan noise itu sebenarnya ada perhitungan dari standarisasi ya. Standarisasi untuk noise perhitungan itu dari VDMA itu beda sedikit dengan yang namanya perhitungan di IEC. Jadi ini mungkin settingannya nanti bisa dicek. Di sini informasi-informasi yang dibutuhkan untuk keseluruhan untuk menghitung noise pada liquid. Nah, tadi di buku tadi itu ada tuh perhitungan noise untuk liquid, perhitungan noise untuk gas, aerodynamic, sama apa tadi, hydrodynamic. Ya, terima kasih, close. Jam 11 kayaknya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau ini mau... aku stop share ya, Pak. Ya, silakan stop share. Mau nanya dikit aja Pak Anton. Boleh. Kalau misalnya Pak kita
untuk brown project kan suka ada yang existing gitu. Kita ada mau lakukan penggantian. Kita kan data yang kita punya kan minim ya. Paling kita punya ya pressure, temperatur, terus flow, density ya oke lah masih bisa, jenis fluida. Apakah itu cukup untuk melakukan sizing? Ya, sebenarnya tadi balik lagi sih, kembali lagi kalau memang dengan contohnya sering yang terjadi sih, kalau yang mungkin kayak Mas Nisal ada di lapangan dengan valve yang ada, ya, terus ada perubahan entah nanti delta P-nya atau perubahan dari kapasitasnya, itu masih mending karena ada acuan dari si valve selection yang di awal. Itu masih bisa kita asumsikan seperti ini. Sejauh rentangnya itu masih masuk, masih aman, saya rasa nggak terlalu signifikan, Mas Nisar. Yang ada baiknya itu adalah pertama di-share lah existing yang awal yang ada. Gitu. Kira-kira kalau memang ada. Tapi kalau ini project baru, semua data-datanya baru, lah itu tadi. Kalau gas seperti apa, kalau liquid, kan tadi kelihatan tuh. Yang kita butuhkan untuk sizing tuh apa aja. Cuma temperatur aja nggak ada. Yang penting ada delta P-nya. Sama flow rate-nya. Gitu. Kalau dia berbentuk liquid. Nah, yang pusing adalah kalau ini pulp stock. Nggak semua software yang bisa melakukan perhitungan untuk pulp and paper. Yang ada itu perhitungan seperti di Zurich mereka punya. Terus si Neles dia ada. Lalu mungkin NAV. Nah, ini di sini NAV ada perhitungan untuk itu. Ya, yang lain-lain nggak punya karena mereka nggak punya dan tidak berpengalaman di perhitungan untuk media untuk pulp stock. Nah, sisanya yang lain sih saya rasa itu kalau buat saya sih saya bisa ngerti dikasih data apa, event itu cuma template ataupun apa aja yang minim ya, yang minim data biasanya sih kalau saya sih nggak ragu untuk melakukan pemilihan Mas Nisar karena paham masalah basic seperti ininya gitu. Tapi kalau yang nggak paham dia akan minta semua tuh sampai detail baru mereka bisa kalkulasi. Coba kayak Friska nggak dikasih apa-apa nih. Nih, tolong dikalkulasi, pasti dia minta data. Coba. Contohnya cuma dikasih, coba Mbak Friska, saya butuh valve. Dikasih dah tuh. Cuma template, CV doang. Udah sama temperatur, apa nggak pusing dia? Pusing nggak sih Friska? Misalnya CV 160, modelnya ya ada difotoin gitu ya. Terus di situ cuma ada pressure, delta P, CV, sama temperatur. Kamu mau milih yang mana? Kira-kira, Friska? Apa yang kamu takutkan? Fluidanya sih, Pak. Nah, cok apa enggak, kavitasi apa enggak, kita nggak tahu tuh dari situ. Kebanyakan. Dan itu yang ditakutkan tuh seperti itu. Tapi semakin pengalaman, semakin paham, sebenarnya makin tahu. Oh, yang ini tuh aman, yang ini paling cuma satu stage, ada 2 stage gitu. Berdasarkan logika yang ada gitu. Dari data tersebut, kalau buat saya cukup. Gitu, Mas Nisar. Atau ada kasus yang lain yang mungkin ini kan agak melebar ya. Itu kan kalau yang brown, Mbak, ya kita udah terinstall. Ada juga yang new gitu, yang green project, kita dapat data baru. Tapi memang beberapa mesin supplier itu ngasih data itu minim gitu, Pak. Yang tadi saya sebutin cuma kasih temperatur, flow, density, jenis fluidanya apa. Udah seperti itu gitu, tidak detail karena memang requirement kita kan itu masuk ke data basic ya. Oke, cuma buat data basic doang ya. Iya, jadi kalau memang mau detail mereka bilang ya itu masuk ke detail engineering.
Oke. Sedangkan yang untuk Paham. data pembelian yang kita pakai basic tadi. Soalnya sempat pernah ada kasus gitu Pak, nggak banyak sih gitu, dari banyak balap yang kita beli itu kekuatan force si aktuatornya itu kurang untuk bukanya. Ya, action dari si vendornya cuman ya dibuka, diganti dengan aktuator yang jauh lebih besar. Gitu. Maksudnya untuk menghindari kasus-kasus seperti itu. Oke. Bayang sih. Kalau buat saya, ya memang kalau kasusnya Mas Nisar di tempat Mas Nisar itu, setahu saya pengalaman saya dulu bekerja ya, dapat data dari grupnya Mas Nisar itu kacau. Cuma kawan saya yang ngerti gitu. Yang nggak ada data bisa, yang penting keluar. Karena buat inisialisasi pertama aja supaya bisa berjalan. Gitu sih. Saya paham sih. Memang minim banget gitu datanya. Kalau kita secara proses yang benar-benar itu sih memang kurang. Tapi minimal ada flow rate, ada delta P, itu kita bisa kalkulasi lah. Gitu. Jangan nggak ada flow rate, nggak ada. Kadang-kadang cuma meminta size doang kan susah juga kalau yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya di depan dikasih temperatur, ada flow rate, ada delta P cukup. Minimum ya, minimum. Yang jelas kita juga tahu fluidanya misalnya gas. Aja tadi Pak, kurang lebih Pak. Tiga untuk perhitungan itu aja yang paling kritikal kan. Ya tadi DP, delta P, berarti pressure inlet outlet sama kapasitasnya ya atau flow rate-nya. Nah, flow rate. Ya, sisanya kita cuma perlu tahu fluida aja. Ini fluidanya bentuknya liquid atau gas. Karena biasanya gini, patokannya yang aman supaya kondisi yang paling nggak aman untuk gampang terjadi kavitasi itu sebenarnya di water. Jadi kita bisa ambil patokan proses fluida dari water itu untuk mencegah yang namanya tadi terjadi kavitasi. Biasanya kita bisa boleh kasih patokan dari fluida tersebut gitu. Nah, kalau dari sisi gas, yang paling tengah-tengah aman itu yang ngambilnya udara. Kita anggap properties yang tadi itu mirip-mirip dengan yang udara. Begitulah kurang lebih. Ya, jadi cuma 3 poin itu ya, delta P, kapasitas, sama flow rate ya Pak ya. Nah, betul. Cuma kan kalau di gas itu kan kita perlu ada beberapa kan, seperti misalnya compressibility factor, nilai K rasionya juga, terus ada nilai temperatur. Kadang kalau saya nggak dapat, ya saya cuma melihat aja nih proses permintaan dari mana, misalnya. Misalnya ini kan untuk gas ya, natural gas. Ya natural gas di Indonesia berapa sih temperaturnya? Masukin 40 misalnya. Gasnya jenisnya misalnya kita nggak tahu gasnya gas apa, ya kita masukin yang standar. Nilai compressibility factor kalau nggak ada kita masukin nilai 1. Ya. Terus rasio specific heat kalau nggak ada data kita masukinnya 1,4 juga sama. Standar itu. Kalaupun mau dikurangin ya kurang-kurangin aja sedikit. 0,998 misalnya untuk compressibility factor atau nilai K-nya 1,3634. Nggak terlalu jauh-jauh banget gitu. Ya seperti itu sih. Simpangannya nggak terlalu sampai jauh sekali hasilnya. Tapi masih bisa dipertanggungjawabkan. Nyimpangnya nggak terlalu jauh. Apalagi yang kita pilih misalnya range control-nya itu ya masih ada di tengah-tengah, ada 50%, aman itu sih. Nggak ada kesulitan ataupun ada resiko. Gitu. Yang resiko adalah kalau di liquid itu adalah kavitasi tadi, flashing. Terus kalau di gas itu yang ada resiko adalah noise-nya ketinggian, berisik. Coba kalau noise-nya keluarnya sampai 100, itu kayak mesin jet itu pesawat. Masa kontrol valve bunyinya kayak gitu. Bisa satu desa itu bunyinya itu kayak gitu tuh. Ada tuh dulu tuh. Ini barangnya dari Flowserve tuh dipasang di mana tuh? Di daerah Cilamaya apa mana itu? Satu desa tuh nggak bisa tidur. Berbulan-bulan. Berisik banget. Karena noise-nya tinggi.
Nah, ya itulah pemilihan-pemilihan yang itu yang harus hati-hati sih. Cuma kasih itu aja. Ya, yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, kalau misalnya terjadi shock itu trimnya harusnya lebih baik dikeraskan ya? Bagian trim. Shock itu ya pada dasarnya kalau untuk yang namanya sudah kondisi shock itu berarti kan velocity-nya kan pasti tinggi. Contoh kondisi shock di gas itu akan menyebabkan Mach number-nya tinggi atau noise-nya tinggi sekali. Kalau noise tinggi banget, itu ada kemungkinan akan melukai bagian trim-trim. Nah, yang bisa dilakukan kalau untuk di gas, bisa juga trimnya dikerasin gitu ya. Atau outletnya itu dimanipulasi. Misalnya biasanya size-nya 6 inci kali 6 inci, ya 6 inci kali 8 kalau gas. Kalau liquid, salah satunya kan pakai anti kavitasi ataupun di staging ya. Nah, yang di staging itu biasanya materialnya itu kalau memang mau bagus, ya harusnya dikeraskan. Salah satunya ya dengan overlay di stellite gitu, di hard chrome atau pakai tungsten itu supaya lifetime-nya lebih panjang, nggak gampang mudah kena velocity dari si fluida. Gitu. Hal itu untuk memperpanjang lifetime si material aja gitu. Seperti itu sih. Tapi ingat semuanya basisnya stainless. Nggak boleh nggak stainless. Karena kalau bukan stainless, biasanya dia bopeng-bopeng. Nah, itu di buku tuh coba dicek, dilihat, bahwa layer karbon dengan layer stainless, kalau terkena impact, itu beda. Kalau si stainless penyok-penyok, nggak ngegerus, ngambil permukaan layer si metal itu sendiri, film thickness-nya itu. Nah, tapi kalau si karbon material, habis dia. Hilang lama-lama bisa bolong. Basic material dasarnya. Ya, seperti itu. Kayaknya tadi ada yang mau nanya lagi. Atau mau izin keluar malah. Yang lain tadi? Nggak ada? Sudah ya? Ini diem-diem dulu nih. Ya udah kita sudah, Pak. Sudah ya. Kita lanjut nanti minggu depan ya. Ini recordingnya saya stop dulu.